Halo semuanya. Kali ini kita bakal ngobrolin satu alat yang wah ampuh banget yang biasa dipakai para manajer buat benar-benar ngerti kondisi perusahaan mereka. Namanya analisis varians dan tenang aja, ini jauh lebih seru daripada kedengarannya kok. Coba deh, pernah kepikiran gak sih? Dengan ribuan bahkan jutaan transaksi tiap hari, gimana caranya perusahaan super besar bisa tahu mereka ada di jalur yang benar atau malah melenceng? Nah, jawabannya ada di kemampuan mereka membedah kinerja. Sebenarnya, inti dari semua ini tuh perbandingan yang sederhana banget. Di satu sisi, kita punya rencana. Ini adalah anggaran yang udah disiapin. Di sisi lain, kita punya kenyataan, hasil yang beneran terjadi. Nah, di celah antara keduanya ini, disitulah cerita sesungguhnya dimulai. Perbedaan atau celah ini, inilah yang kita sebut varians. Coba deh bayangin, kita ini kayak detektif keuangan. Varians itu petunjuk pertama kita. Hasilnya lebih bagus dari rencana, atau malah lebih jelek. Dari sinilah misteri yang akan kita pecahkan berawal. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari teka-teki laba, terus kita bongkar varians pendapatan dan gimana cara mengendalikan biaya. Setelah itu, kita lihat hubungan antara angka dan perilaku manusia, dan terakhir, kita juga harus sadar soal keterbatasan analisis ini. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Angka laba total yang sering kita lihat di laporan keuangan itu, anggap aja itu baru petunjuk awal. Baru puncak dari gunung es. Betul banget, cuma bilang laba turun 10%, itu sama sekali nggak cukup. Itu nggak ngasih tahu kita apa-apa soal kenapa itu terjadi. Apa karena penjualan kita yang anjlok, atau jangan-jangan biaya kita yang membengkak. Nah, kita harus buka bukunya dan baca bab per bab di dalamnya. Nah, ini dia nih, cetak biru investigasinya seorang manajer. Bisa kita lihat ya, gimana varians total yang ada di paling atas itu dipecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik. Di satu sisi ada penjualan, di sisi lain ada biaya, yang dipecah lagi jadi biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur, kayak administrasi dan pemasaran. Semuanya saling nyambung. Dan diagram ini nunjukin dengan jelas banget gimana kita bisa milih jalur investigasi yang beda-beda. Kita mulai dari analisis laporan kinerja yang di tengah itu. Terus kita bisa pilih mau mengupas sisi pendapatan di sebelah kanan atau sisi biaya di sebelah kiri. Tiap cabang itu kayak punya alur cerita sendiri yang nunggu buat diungkap. Oke, sekarang kita lanjut ke jalur penyelidikan pertama, pendapatan. Kalau kita nggak capai target penjualan, siapa tersangka utamanya? Apa karena harga jual kita? Atau karena jumlah produk yang laku? Ini dua tersangka utama yang harus kita periksa. Pertama, varians harga. Ini simpelnya menjawab pertanyaan, kita jualan pakai harga yang sesuai rencana atau enggak? Coba bayangin perusahaan fiktif kita, Pixel Pizza Co. Jangan-jangan kita terpaksa kasih diskon gede-gedean yang bikin harga rata-rata kita jadi turun? Nah, itulah varians harga. Logika ngitungnya sebenarnya gampang banget kok. Kita cuma perlu cari tahu selisih harga per unitnya berapa, terus kita lihat seberapa besar dampaknya ke total penjualan. Nggak perlu pusing sama rumus yang rumit buat ngerti konsepnya. Nah, yang nggak kalah menariknya adalah sisi lain dari koin yang sama, volume. Apa kita jual pizza lebih banyak atau malah lebih sedikit dari yang kita kira? Bisa jadi harga kita udah pas, tapi ternyata pengunjung yang datang lebih sepi. Nah, inilah yang diungkap oleh varians volume. Disinilah kita mulai mengupas bawang lebih dalam lagi. Kita bisa gali terus. Mungkin total penjualan pizza kita turun bukan karena salah kita, tapi karena emang seluruh industri pizza lagi lesu. Atau sebaliknya, industrinya lagi tumbuh pesat, malah pangsa pasar kita yang direbut sama pesaing. Analisis ini bisa buka semua rahasia itu. Oke, pendapatan udah kita selidiki. Seorang detektif yang jago pasti selalu melihat sisi lain dari ceritanya, yaitu biaya. Secara umum, biaya itu ada dua jenis utama. Ada biaya tetap, kayak sewa tempat yang mau kita jual 1000 pizza atau cuma satu, bayarnya ya segitu aja. Jadi variansnya biasanya simple, kita bayar lebih dari anggaran atau enggak. Nah, yang kedua, ada biaya variabel, contohnya tepung dan keju. Ini yang seru, karena variansnya bisa muncul karena harga bahan bakunya naik, misalnya kejunya lebih mahal, atau karena efisiensi kita. Misalnya kita pakai tepung lebih boros per pizza dari yang seharusnya. Jadi, ini poin yang krusial banget. Analisis varians itu bukan cuma soal angka di Excel. Ini soal gimana angka-angka itu bisa mempengaruhi orang-orang dan keputusan yang mereka ambil. Ada dua filosofi manajemen yang beda banget di sini. Pertama, ada pengawasan ketat, di mana manajer tuh dihakimi banget berdasarkan pencapaian anggaran bulanannya. Lalu ada pengawasan longgar, yang lihat anggaran itu lebih sebagai panduan, bukan sebagai kitab suci yang nggak boleh dilanggar.
Kalau kinerja dinilai terlalu kaku cuma dari varians anggaran jangka pendek, ini bisa jadi bumerang loh. Manajer bisa aja sengaja nunda investasi penting kayak perbaikan oven pizza, cuma biar biayanya aman bulan ini. Atau lebih parahnya, mereka bisa terdorong buat mainin data. Ini jelas bisa merusak perusahaan dan hubungan kerja dalam jangka panjang. Dan ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Sekuat apapun alat ini, dia tetap punya keterbatasan. Ingat ya, analisis ini ngasih tahu kita di mana letak masalahnya, tapi seringkali nggak ngasih tahu kita kenapa. Laporan mungkin nunjukin biaya marketing bengkak, tapi nggak cerita kalau itu karena kampanye yang super sukses dan bakal bawa lebih banyak untung di masa depan. Jadi analisis ini adalah titik awal dari sebuah percakapan, bukan jawaban akhir. Ini prinsip kunci yang penting banget. Artinya, kalau komunikasi dalam tim itu bagus, para manajer senior itu seharusnya udah tahu ceritanya, baik atau buruk, jauh sebelum laporan resminya sampai ke meja mereka. Laporan itu cuma jadi konfirmasi aja. Kita tutup dengan pemikiran ini. Kalau angka-angka saja ternyata nggak cukup, lalu apalagi yang kita butuhkan untuk melihat gambaran utuhnya? Mungkin itu adalah narasi, konteks, dan strategi yang melihat ke depan. Analisis varians adalah alat yang luar biasa, tapi pemahaman yang sesungguhnya datang saat kita menggabungkan data dengan kebijaksanaan.